Coba prediksinya seperti apa? 1-0 untuk EVOS dulu atau 1-0 untuk Rebellion dulu? Gas! Langsung gas. Yes, dan inilah dia match keempat game pertama antara EVOS Icon dan Rebellion Zion di Piala Presiden Esports 2022. So good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan kita mulai dimana mid lane-nya Bacan dan juga Klaukun mencoba engage di bagian depan sana. Terlihat sepertinya pergerakan dari Fearless yang menuju ke Orange Belt terlebih dahulu. Bacan, Hujan Narko menjadi benteng. Benteng terdepan dan masih Ada perubahan, bisa diamankan ya. Tas sekarang jadi junglernya. Tas yang jadi Berarti jungler. Susujin tidak bermain dulu. Oke, dan ya ternyata ada perubahan atau penggantian lineup dari EVOS Icon. Dan ya Swelo di bagian tengah sepertinya di engage terus-menerus oleh seorang Bajan. Kita tahu Bajan powernya dengan Chow ini bisa ganggu banget ke arah Leomord, terutama untuk di early fase gamenya. Dan ditempelin terus, jadi Fearless meskipun sekarang masih pegang Retribution dan menuju ke arah White Wanderer yang pertama, akan tidak ada kontes dari teman-teman EVOS Icon. Yap. Clover di area Godland dengan Leslie-nya Master of Camouflage 110%, ada damage tambahan di sini dan juga 50% critical chance ya, Pak. Itu semua akan sangat-sangat berarti apabila nantinya Leslie udah punya item. Ya, Belum lagi kan sekarang dia true damage-nya semakin jahat ya. Semakin jahat. Mau ada WON juga tertembus, Pak. Tembus karena hero Leslie ini satu-satu hero yang punya, tapi di arah lain Swallow menjadi target di depan sana meskipun dihindari dengan Rose, tapi first blood diamankan oleh seorang Klaukun. Lari ke bagian belakang, ejectornya hampir saja connect tapi masih ada flicker dan first blood presented by BCA untuk Klaukun. Tapi tadi terlihat nggak sih ada penggunaan Tonros yang sangat-sangat baik. Iya. Dimana untuk daggernya kan dibalikan ke badannya sendiri ya untuk Gashian. Tapi itu semua bisa dielakkan dengan adanya Tonros. Namun sekarang coba lihat Bajan yang pergi ke arah mana, karena ejektornya tadi berhasil langsung melemparkan Bajan ke dalam rumputan. Dicolok lagi dengan momentum yang dimiliki oleh Leomord, tapi ini di Turtle KM presented by Lita. Oke, pertarungan seperti akan segera terjadi, tapi The Way of Dragon menuju ke seorang tas diri di sana terkena efek knock up yang cukup sakit di arah lain. Kita lihat Fearless mencoba ke bagian belakang Pendragon Wild Charge dan Flicker yang untuk menyelamatkan nyawanya saya, tapi Retribution yang Opoin mendapatkan Turtle yang pertama tanpa kehadiran tas di depan sana. Karena kita tahu Swallow ini benar-benar fokus banget, The Way of Dragon-nya sama Jet Kudo dikeluarkan semuanya agar bisa membuat tas Didi nggak mau kontes ke arah Turtle dan mengamankan Turtle-nya untuk Rebellion Zion. Yap, mereka sadar ya kalau mereka juga belum kuat untuk melakukan team fight tadi di area Turtle. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Rebellion Zion sudah menguasai bagaimana tadi early game yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi kalian pun bisa menguasai langsung ke arah satu item ini ya. Ada diskon 50%, nomor PP sambil order grab. Enak banget. Itu ada QR code-nya, gas langsung ataupun gunakan kode promo GRB.TO/PPE, dan itulah yang bisa kalian amankan juga untuk sambil nobar PPE 2022. Tapi kita beralih back to the game di mana Dairen di bagian atas coba untuk engage ke arah Pendragon. Terlihat Clover, oke, mencari momen yang tepat di sana menjadi target, tetapi terkena The Way of Dragon. Rise Strike menutup pergerakan seorang Bajan, nggak bisa kabur kemana-mana, dan itu engage yang sangat baik. Unstoppable Force menembus ke tembok membuat Bajan harus bisa terpick off oleh seorang Hujan Narko. Tapi balik lagi Pendragon cukup kesulitan. Appraisal Urat belum ada damage yang maksimal. Dairen masih cukup unggul sejauh ini meskipun energy eruption-nya digunakan untuk menarik minion saja. Tapi pergerakan dari Rebellion Zion sudah mulai bersiap juga ke bagian atas. Swallow dari arah belakang. Wah, rame dong. Bersiap, tapi ada Watcher yang dikeluarkan meskipun ada combo yang connect dari seorang Swallow, ditendang lagi ke arah lain. Terkena di dalam turret. Dairen masih cukup tanky di bagian belakang, sementara Fearless hanya menggunakan retribution-nya untuk memperlambat pergerakan dari tas Didi. Tapi ada Klaukun yang sudah mulai bersiap juga. Hampir saja ada pick off lagi terjadi meskipun Dairen terlalu kuat. Padahal udah kena The Way of Dragon dari seorang Bajan. Dan Dragonnya tadi ke-trigger ya. Iya, Kayak kepancing bagaimana. Oke, gue tahu dia nge-predict move dari pergerakan anak-anak Rebellion Zion. Tapi luar biasanya Rebellion Zion pun menghancurkan predict move itu sendiri. Bener. Dia mencoba untuk maju sedikit tapi mundur lagi. Wild Charge-nya langsung keluar. Ya udah, mereka hanya tinggal maju lagi. Terlihat Turtle Camp presented by Lita pun sudah nongol memanggil-manggil keseluruhan pemain yang ada di Land of Dawn dari kedua tim ini. Siapa lagi yang akan mendapatkan turtle tersebut? Karena Bajan. Ayo jalan-jalan dulu turtle-nya, dibawa dulu ke bawah, diajak ketemu dulu sama Tas Didi yang menggunakan Lancelot, tapi belum ada damage yang dihantarkan pula ke arah turtle tersebut. Clover kemungkinan besar akan sedikit membantu untuk mencicil dan juga mengantarkan damage, tapi terreset, Pak. Terreset kembali untuk Turtle yang kedua meskipun setup dari Rebellion sudah cukup bagus juga. Kita lihat di depan sana Fearless
di bagian depan, sementara Wijanarko hiding in the bus, menunggu momen yang tepat karena Bajan yang sudah mulai terlihat di game Tas Didi pun sudah mengamankan Fatal Execution-nya untuk, tapi Barbiel dikeluarkan, maju ke bagian depan, masih diamankan oleh seorang Tas Didi. Turtle yang kedua meskipun sekarang terjepit, gak bisa lari kemana-mana seperti Tas Didi, terkena damage yang sangat sakit. The Wild Dragon gak bisa menyelamatkan nyawa dari Tas Didi, bahkan sekarang Bajan. Double kill diamankan Fearless, mengamuk dengan Conceal, di arah lain dikejar depan sana Clover. Masih cukup aman, ada ledakan granat, hits dilempar lagi ke bagian belakang. WJ, ini lagi turnamen, jangan Bandel iseng, bandel banget tadi ejektornya. Oke, dan Federal Strike pun nggak kena. Berhasil mereka untuk mengganggu setup dan juga Daggernya tadi masuk ke dalam dominate Parsha. Belum lagi untuk Jawhead-nya juga melakukan sebuah invasi yang dimana kali ini Rebellion Zion bagus banget setup yang mereka lakukan luar biasa. Bergantian loh. Bergantian. Gashen dulu, Ya. fokusnya terpecah, baru Jawhead masuk. Iya, dan itu membuat EVOS Icon bingung karena pressure dari Rebellion Zion terus-menerus terjadi, dan kita akan segera menyaksikan replay presented by Grab apa saja yang terjadi di area Turtle yang kedua. Meskipun tadi Turtle berhasil diamankan oleh Tas Didi, Retribution yang sangat baik, tapi lagi-lagi dia terpick off. Bahkan Bajan pun nggak bisa lari kemana-mana karena Fearless udah menggunakan Phantom Speed pakai naik Barbiel, ini dia cepet banget larinya. Dan Woods killing spree dapatkan, Pendragon tumbang oleh seorang Fearless lagi dan lagi. Leomord, hero yang cukup menakutkan setelah buff di 2 hari yang lalu, membuat Rebellion Zion untuk saat ini unggul baik dari segi point kill, segi network, dan juga objektif turret. Oke. Wait! Way of Dragon-nya connect karena Gashen, tapi Gashen! Swallow-nya masih berhasil bagi dia tersebut, dan sekarang pertempurannya akan seperti apa? Karena belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan, dan juga Bajan! Di-flickerin langsung Tonros dikeluarkan, dan tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan, dan Pendragon hanya bisa melihat dari kejauhan, balik pada masuk ke inner turret lagi. Masuk ke inner turret lagi, tapi lagi-lagi ejector Wijanarko ini ngeselin banget sih. Fearless dilempar-lempar udah kayak mainan aja nih loh. Oke, tapi golden staff untuk seorang Haze diamankan juga untuk game yang ke-7. Di arah lain Tas Didi membantu clearing minion di bagian bawah agar setup Turtle yang ketiga bisa juga diinisiasi oleh teman-teman dari EVOS Icon, meskipun ada WJ yang posisinya sudah ketahuan sama Bajan, terkenal oleh Clover depan sana diketahui posisinya. Di arah lain momentum dari Fearless menuju ke arah Turtle yang ketiga, meskipun Bajan yang mampu menariknya ke bagian bawah, tapi ditarik balik oleh seorang Fearless. Dan sejauh ini Dairen, Wijanarko bersiap di depan sana. Bajan diketahui posisinya mundur teratur karena cukup jauh keberadaan dari Tas Didi. Dia fokus melakukan split push di bagian atas sehingga tidak adanya kontes di Turtle yang ketiga. Yap, satu outer turret di area mid pun sudah dihancurkan, berarti area pertahanan dari EVOS Icon lama-kelamaan akan semakin ciut lagi, dan head to head presented by Koda Shop antara Lancelot dan juga Leomord, Fighter dan Assassin. Apabila nantinya ini dibawa ke late game, mungkin satu combo dari Lancelot pun tidak akan cukup untuk bisa langsung menumbangkan karena Leomord ya, apalagi di saat dia udah menggunakan kuda Barbielnya. Kan sangat rusuh, untuk lifesteal-nya juga akan semakin tinggi lagi. Ya, karena ada dapat tambahan magic defense untuk armor ketika dia naik ke atas Barbielnya, dan itu membuat Leomord akan semakin tanky lagi, terutama untuk di arah late game. Tapi sekarang posisi sementara Rebellion Zion masih benar-benar unggul dari networknya 5.000 gold. Di menit yang ke-8 bukanlah hal yang bagus. Pendragon, oke. Dairen sedang menjadi target dari seorang Clover. Diketahui posisinya dari teman-teman Rebellion Zion, tapi Fearless nggak terlalu takut. Dia coba lagi engage ke bagian atas, mengingat masih 60 detik untuk lonceng pertama muncul di bagian bawah. Wijanarko ejector masih bisa dihindari. Tas Dede lari ke bagian belakang untuk menghindari mautnya, dan itulah dia stiker yang kita tunggu-tunggu. Tabrak aja lah, itu ngeselin banget. Suaranya siapa itu? Itu suara siapa ya? Coba ngaku kalian. Hei! Suara siapa itu? Tabrak aja lah, Iramai begitu lagi. Dulu lebih ngeselin kan? Ya, Rata woi, rata woi. Iya. Wah, hello deh. Wait! Way of Dragon-nya langsung connect, namun udah ada sebuah aksi backup di bagian belakang. Akankah berhasil karena Swallow kali ini sedikit lagi yang tersisa. Swallow berhasil langsung diamankan, tapi selain Slotnya pun harus mengantarkan nyawa, dan juga ada Blazing Blade mencoba untuk bisa mengantarkan David dan masuk ke bagian dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain EVOS Icon. Mencoba untuk bisa mendapatkan Petiak dan berhasil. Tapi di shutdown pula oleh Leslie. Sebelum dirinya pun tadi sempat dihancurkan pula. What Maniac? Dari jauh Virus datang secara telat, tapi dia benar-benar ngeratain 4 player dan membuat dirinya dive in untuk mendapatkan Maniac di hari yang pertama. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir di menit yang ke-9. Yang kita tahu tadi Maniac berhasil didapatkan oleh Virus, tapi
dengan terpick off dirinya, ini memecahkan celengan yang udah ditabung selama kurang lebih 9 menit tadi loh. Yep. Karena dengan 7 poin kill harusnya ada sekitar 800 sampai 1000 gold yang diamankan oleh EVOS Icon. Itu makanya kan untuk meta yang sekarang juga ada fighter yang memang mendapatkan jas yang cukup baik. Iya. Ini kan fearless banget Pak. Fearless kan terkenal dan otentik yang dimiliki adalah hero fighter yang dijadikan jungler. Sekarang hero seperti ini itu akan sangat nikmat sekali loh. Itu udah cocok, udah fearless banget lah pokoknya. Metanya fearless ya. Fearless banget lah ini pokoknya. Makanya dari tadi pun permainannya sangat baik. Main yang berhasil didapatkan. Ada satu lagi. Outer Tower berhasil dihancurkan. Counter Strike kali ini menjadi milik dari Grok. Tapi Lord sepertinya tidak ada kontes yang berat. Yes, Lord dengan tidaknya kontes langsung diamankan oleh Fearless di menit yang ke-10. Belum enhance tapi harusnya cukup untuk menghilangkan semua inner turret dari EVOS Icon di area lain. Swallow. Oke, ada Danger yang belum dikombo tapi masih ada wall charge di momen yang bersamaan. Swallow incandescence ke arah belakang sehingga nggak kena efek dari stunnya, hanya cuman efek airborne saja. Tapi Lord yang pertama sudah mulai hadir kembali menuju ke arah mid dari EVOS Icon. Dan ketika mereka membawa Parsha harusnya bisa untuk melakukan defensif ke arah Lord yang pertama. Oke, Dairon diketahui posisinya cukup aman sejauh ini. Belum ada pergerakan yang berarti mengingat konsil pun belum di pop up dari Wijenarko. Wijenarko memberitahu player dari EVOS Icon bahwa ada dirinya di bagian depan dan membuat ini akan menjadi kontes yang sulit. Yap. Ini wey, Jack Dorja berhasil tadi satu flicker yang begitu indah berhasil melemparkan bola. Namun untuk kali ini satu damager utama mereka yang harusnya bisa mengantarkan begitu banyak damage masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS Icon malah menghilang duluan. Cuman satu efek kejut lewat flicker dan juga ejector dari Wijenarko membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran, dan tadi hampir aja itu sukses loh Pak. Iya, hampir aja sukses tapi emang benar-benar cukup rapi sejauh ini dari EVOS Icon. Bahkan mereka yang mendapatkan keuntungan karena Hezi harus tumbang dan tanpa kehilangan base turret sama sekali. Tapi balik lagi sekarang masih diungguli dari Rebellion Zion. Maleficent diamankan oleh Fearless yang pasti damage akan semakin sakit lagi. Dairon di depan sana, 1 melawan 4K. Oke, Dairon mencoba kabur, jet kundunya nggak kena dari seorang Bajan. Di arah lain, kita combo dikeluarkan Wijenarko mencari celah. Secara full dan ejector dikeluarkan, tapi ada Flash Strike hampir bisa mempick off Wijenarko. Sementara Bajan, oke dikejar begitu saja. Appraisal Rod menutup pergerakan di arah lain. Double kill diamankan oleh Fearless. Fearless, oh my god, serem banget. Pemakaian Leomord yang selalu mendapatkan celah agar bisa ke backline dari EVOS Icon membuat dirinya lagi-lagi mendapatkan 2 player, bahkan sekarang 2 melawan 5. Bukan posisi yang cukup bagus. Konsil dibuka dari Wijenarko, coba untuk ke arah depan, ejektornya nggak tepat sasaran tapi seorang Tas mampu untuk clearing minion di bagian tengah. Iya, masalahnya sekarang yang level 15 dia sendirian loh. Mau ditabrakin sama Federal Strike milik Parsha juga. Parsha levelingnya jauh banget loh Pak. Mungkin hanya sedikit vertigo ataupun geli-geli ataupun rambutnya kayak terkena angin gitu aja mungkin damage-nya ya dari Leomord. Makanya tadi coba lihat dengan armor dengan magical defense yang memang ditambahkan apabila dia bisa menaiki ke arah kudanya, mau Parsha buka lahan, mau buka dagangan Federal Strike di situ pasti akan ditabrak dan itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat-sangat besar untuk Parsha sendiri. Makanya bukan pilihan yang tepat lagi sih. Ya, bukan pilihan yang tepat karena sudah terlalu snowball untuk Fearless yang pasti damage-nya udah semua item yang menuju ke arah damage. Karena tadi ada Malphite Roar sebagai item kelima atau ke-6 yang diamankan di menit ke-12 tadi. Dan sekarang kedua tim Ultimate Snipe menuju ke arah seorang Dairon. Diketahui lagi posisinya ketika dia coba untuk mencari semak-semak yang mungkin saja bisa membuat Rebellion Zion diuntungkan. Tapi Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di menit ke-13. Sudah enhance pastinya. Ini gimana tentang Leslie-nya bisa hit and run aja sih Pak? Gimana bisa hit and run? Iya benar. Karena kan di menit-menit segini harusnya ya udahlah. Mungkin damage-nya juga sudah cukup ada. Bagaimana dia mencicil dan mungkin untuk Cloud adalah target utama yang sangat-sangat nikmat pula. Cloud dan juga Gashen, hero yang gak cukup tebal. Namun coba lihat Wijenarko, ada satu lagi Unstoppable Force dan juga ejectornya berhasil langsung mendapatkan Karel Leslie, di mana tuh kali ini mereka semua langsung kembali dan keadaan dan juga EVOS Icon langsung dipukul mudah begitu ya. Triple kill langsung aja didapatkan oleh dari Fearless yang sangat-sangat baik dan hanya menyisakan Cloud seorang diri. Man, itu kombonya serem banget. Dimulai dan ini dia replay bersama baik Grab di mana tadi inisiasi dari Wijenarko ada mounted flicker ejector menuju ke arah dalam, clovernya hilang dan langsung dari arah lain blazing duet ditambah dengan adanya Fearless mengacak-acak dan inilah dia 14 menit sang banteng mengamuk menyeruduk sang macan di game yang pertama. Buset diseruduk sana sini nih mah. Ini